Oke, jadi akhirnya kita tiba di hari ke-10 di Jerman. Oke, hari ini lumayan cukup memorable untuk kita semua karena kita perjalanannya cukup pindah-pindah kota. Ya, jadi yang pertama sebelum kita di hari itu juga sebenarnya kita juga pulang nih, balik ke Frankfurt. Nah, tapi di kota Freiburg ini juga, jadi sebelum kita balik ke Frankfurt, kita tuh nitip baggage kita itu di institutnya Prof. Mikaela. Nah, jadi pagi-pagi setelah kita bawa baggage-nya, kita titip di institut, nah kemudian kita siap-siap nih ke stasiun untuk naik kereta menuju ke TTC. Nah, jadi tapi sebelumnya sebenarnya udah sempat dibilang juga bahwa nanti di TTC itu kayaknya kita bakal dapat salju deh kayak gitu. Nah, tapi kita memang nggak ekspektasi apa-apa karena ya kita cuman ikutin aja schedule-nya dan agendanya akan berjalan seperti apa. Nah, kemudian juga setelah kami taruh baggage-nya, terus kami sarapan pagi di situ, kita buat kayak di situ ada yang makan super bubur, ada yang minum energen, pokoknya kita masak, cuman hangatin air panas di water heater, kemudian kita seduh, nah kemudian kita sarapan bentar, kemudian lanjut ke stasiun. Nah kemudian sembari kita nunggu-nunggu di stasiun nih, kita juga sempat bincang-bincang, terus sampai hingga keretanya tiba. Nah kemudian setelah kami naik kereta dan kami duduk, setelah kami duduk di keretanya, kita juga menikmati perjalanannya sangat luar biasa karena itu it takes for 45 menit sekitar segitu. Nah, dari keseluruhan perjalanan kita banyak lebih tukar-tukar cerita sih sama orang teman-teman yang lain kayak gitu. Kemudian bercerita di dalam keretanya. Nah, kemudian ketika udah mau dekat ke kota TTC-nya, nah tiba-tiba Antonia atau beliau adalah asisten dari Prof. Misi ini, beliau menunjuk bahwa wah ternyata benar salju turun di kota tersebut. Nah, tapi sebelum itu TTC itu sebenarnya adalah nama danau di kota Black Forest, atau kalau misalkan bahasa Jermannya adalah Schwarzwald. I don't know how to pronounce it, tapi ya tulisannya kayak gitu, kalian bisa searching aja nanti di Google. Nah, kemudian setelah kami udah dikasih tahu nih, wah udah lihat juga nih dari luar jendela di kereta tuh, wah ada salju bener-bener turun, itu kayak betul-betul yang kayak di Switzerland, yang betul-betul seluruh yang rumput-rumput hijaunya tuh penuh dengan salju semua. Nah, akhirnya setelah itu kita turun dari kereta dan ya saljunya juga udah makin lebat hingga akhirnya kami diajak untuk keliling kota TTC. Ya pertama kali kita kunjungi danaunya, danau TTC itu. Nah itu danaunya hampir-hampir mirip kayak danau Laut Tawar semacam itu, tapi itu suhunya super dingin. Mungkin kayaknya waktu itu sekitar 1 derajat, itu betul-betul kedinginan sampai jaket kita aja tuh hampir nggak menahan dinginnya dari salju itu. Nah, dan kita semua tuh pada beli sarung tangan karena emang tangan tuh udah bener-bener beku, kayak megang HP untuk buat story aja tuh udah betul-betul dingin kayak gitu. Nah, kemudian setelah itu kita lanjut diajak Prof. Mikaela ke Kuku Clock. Nah, di Kuku Clock ini kita dikasih kayak semacam dikasih lihat kayak gimana pembuatan jam kuku clock. Jadi jam kuku itu dia kayak dimana jam yang zaman-zaman dulu, yang kayak kalau misalkan dia jarum panjang di angka jam 12 atau jam 6 tuh dia bakal bunyi dan dia akan keluar burung kayak gitu. Nah kemudian kita di sana juga diajarin bagian-bagian dari jam kuku clock itu apa-apa aja. Terus yang paling uniknya adalah kita itu dikasih lihat sama yang namanya balloon hat. I don't know it's balloon hood atau balloon hat, tapi itu kayak semacam topinya orang Jerman. Jadi dia kayak semacam bulat-bulat kayak gitu dan itu warna merah. Tapi itu ada maknanya, yaitu kalau misalkan warna merah itu artinya dia belum menikah. Nah kalau dia udah
warna hitam, yang bulat-bulat tadi itu warna hitam, itu artinya udah menikah. Nah, selanjutnya setelah keliling-keliling, lihat jam kuku clock dan lihat-lihat jenis-jenis jamnya apa aja, selanjutnya kami keluar lagi keliling-keliling di kota-kota Black Forest itu, lihat-lihat, dan itu pemandangannya benar-benar mirip sama di Switzerland, atau yang kayak kalau kita lihat-lihat di Google, di Pinterest, itu mirip persis kayak gitu. Padahal itu masih di Freiburg ya. Walaupun Freiburg itu kayak sedikit lagi hampir dekat ke Switzerland. Nah, kemudian karena saljunya makin deras nih, kami juga udah makin kedinginan. Akhirnya kami kunjungin beberapa toko untuk beli oleh-oleh, kayak hal-hal unik di sana lah, sebagai kenang-kenangan. Nah, kemudian karena tadi saljunya udah saking derasnya dan kayak itu rumput-rumput, dan juga pernah lihat nggak sih kayak meja dan kursi atau atap tuh udah ditutupin sama salju kayak gitu. Nah, itu yang paling lucunya adalah teman-teman tuh pada main-main lempar-lempar bola salju di situ. Jadi kayak kita seru banget. Jadi kita kayak buat salju di bulat-bulatin, terus kita main-main lempar-lemparan kayak gitu. Itu seru banget sih di situ. Itu sangat-sangat memori juga, karena di situ juga baru pertama kali pegang salju dan ternyata itu dingin ya. Dan ternyata bener salju itu tuh ada yang kayak bentuk bunga-bunga kayak gitu, bunga es, tapi lebih cantik. Nggak sama dengan salju yang ada dalam kulkas ya. Nah, kemudian sekitar jam 2 siang, kami langsung balik ke kota Freiburgnya dari TTC. Nah, pas waktu balik itu, kita juga naik kereta, dan kita di situ sempat dicek sama petugas. Itu sebenarnya kayak random checker kayak gitu, karena nggak setiap kita naik kereta kita bakal dicek apakah kita ada Deutsche Bahn tiketnya atau Deutschland tiketnya yang 49 euro itu atau tidak. Nah, kemudian tapi itu ada tragedi sih. Jadi kayak salah satu kawan kami, si Ziad, dia sempat bermasalah di HP-nya. Nah, jadi itu HP-nya sempat nggak hidup. Jadi petugasnya itu kan ngecek kayak dia bakal ngefotoin barcode yang udah kita beli dari tiket Deutschland tiket itu. Nah, tapi salah satu kawan kami ini, si Ziad ini, sempat mati HP-nya. Jadi dia sempat agak sedikit panik ya. Kayaknya panik banget sih waktu itu posisinya, karena petugasnya tuh nungguin. Di situ posisinya kayak kita ya udahlah, akhirnya kita cari jalan keluar sampai Prof Mikaela juga bantuin kayak gimana nih. Nah, hingga akhirnya HP Ziad juga bisa hidup kembali, dan dia akhirnya bisa nge-scan barcode-nya yang udah dia beli Deutschland tiketnya. Nah, itu sih yang sangat-sangat deg-degan pas waktu balik ke kota Freiburgnya. Nah, kemudian pas sampai balik ke kota Freiburg, kita nggak langsung balik ke Frankfurt. Kita juga pertama diajak untuk makan siang di situ. Jadi di situ kita makan di restoran Jerman, cuman ya memang nggak bisa dibilang restorannya halal juga, cuman kita milih makanan-makanan yang halal aja. Ya walaupun gitu ya, kita bismillah, dan kemudian di situ kita juga di serve dan kita makan pilih-pilih makanannya tuh, ada yang kayak pizzanya orang Jerman kayak gitu yang super thin, yang super tipis. Nah, sehabis kita makan siang, kemudian kita langsung balik ke institut untuk kita ambil baggage kita yang tadi udah kita titipin nih tadi pagi. Nah, kemudian setelah kita ambil baggage-nya tadi, jadi sebelum kita ambil baggage itu, kita sempat ada farewell party kayak gitu, perpisahan dengan Prof Mikaela dan Antonia dan yang lain-lain yang ada di institut. Jadi kita kayak ngadain perpisahan, kata-kata ucapan terima kasih dan bla 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 sekian antara Prof Saiful Akmal dengan Prof Mikaela, dan kita dikasih hadiah juga oleh Prof Mikaela yang super baik dan super humble. Dari awal kita sampai di kota Freiburg bener-bener yang welcome sama kita, dan hingga kita pulang pun beliau kayak ada kasih oleh-oleh kenangan untuk Pak Rektor. Nah, oleh-olehnya apa? Nanti mungkin kalian bisa cek di video, itu kayak semacam bola dari getah tumbuhan. Nah, itu betul-betul bagus ya. Nah, kemudian setelah farewell itu, kemudian Prof Mikaela juga ikut mengantarkan kami ke stasiun untuk kami berangkat balik ke Frankfurt. Nah, setelah dari institut kita balik ke stasiun. Nah, di situ kita balik ke Frankfurt itu pakai kereta ICE. Nah, kereta cepatnya, dan itu kita kayak nunggu sekitar
15 menitan atau 20 menitan lebih, atau kayak 15 menit lebih deh kayaknya. Kita nunggu di situ, nunggu keretanya sambil kita juga ditemenin sama salah satu kayaknya juga mahasiswa dari Prof Mikaela juga yang ikut nganterin ke stasiun. Nah kemudian setelah itu kita salam-salam dengan Prof Mikaela, terus kita kayak say thank you dan sebagainya, lalu kita naik kereta. Nah kemudian kita balik ke Frankfurt. Nah ketika balik ke Frankfurt itu udah sampai sekitar kayaknya udah agak sorean, hampir sore. Nah itu karena kereta dari Freiburg ke kota Frankfurt itu kayak hampir sekitar berapa jam ya guys? Oke, jadi kereta ICE dari Frankfurt ke Freiburg atau Freiburg ke Frankfurt itu it takes for 2 jam. Nah itu lumayan agak lama, tapi sama sekali nggak bosan karena keretanya juga cepat dan kita bener-bener kayak enjoy aja di kereta, kayak nggak terasa tiba-tiba udah sampai aja nih kayak gitu. Itu serunya naik kereta di Jerman. Nah kemudian setelah kita balik lagi ke kota Frankfurt, kemudian kita udah dibebasin sama Prof Saiful Akmal, kita terserah mau kemana. Ada yang jalan-jalan cari oleh-oleh, ada yang langsung balik ke hotel dan sebagainya. Oke, mungkin itu aja untuk hari ke-10. Nah, mungkin salah satu yang berkesan di study visit ini adalah selain weather, kemudian selain juga tempat-tempat Jerman yang super unik dan yang nggak pernah kita tengok sebelumnya di Indonesia, yang paling berkesannya adalah teman-teman yang awalnya kita ketemu tuh sebagai stranger, tapi sekarang jadi family. It's really sangat berharga for me. Oke, thank you.